Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan segera membentuk Satgas PHK sebagai salah satu upaya mencegah lonjakan jumlah PHK di tanah air. Kementerian Ketenagakerjaan pun telah menyiapkan fondasi bagi pembentukan Satgas PHK. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi dari potensi PHK terhadap kalangan buruh sebagai efek domino kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu Satgas kita antisipasi. Sejalan dengan instruksi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasir-Lim mengatakan, kementeriannya siap untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Satgas PHK. Dalam keterangannya, Yasir-Lim menyebutkan Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK, khususnya dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja. Kemenaker juga memperhitungkan sejumlah sektor industri yang berpotensi melakukan PHK karyawan. Dengan demikian, risiko potensi PHK telah digabungkan dengan data peluang kerja di berbagai industri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik efektivitas pembentukan Satgas PHK, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Halo Pak Timbul, apa kabar? Halo, baik Mas, apa kabar? Kabar baik juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan sudah bergabung juga Pak Danang Gerindra Wardana ini, pakar Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Ya, halo Pak Danang, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Mas Timbul, minal aidin wal faizin. Ya Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Danang, saya ingin sedikit dong memberikan update begitu pandangan terakhir terkait dengan kondisi dunia usaha di tanah air, begitu review Anda, Indo, begitu bagaimana Anda melihatnya saat ini, silakan Pak. Ya, itu kan masukan yang bagus ya dari yang diputuskan oleh Presiden untuk segera dibentuklah Satgas PHK itu. Cuman menimbulkan sedikit sisa ini Mas Pras, sisa kekhawatiran. Ini Satgas untuk PHK ya. Saya khawatir ini justru nanti menjadi upaya penghakiman kepada para perusahaan ya. Mengingat kita juga sudah ada mekanisme tripartit ya. Dan kalau biasanya juga dibahas di sana terkait dengan penetapan upah minimum ya. Tapi kemudian sekarang ada ide untuk membentuk Satgas ya. Pada substansinya sih kami bisa mengerti dan memahami kegelisahan rekan-rekan dari serikat pekerja, konfederasi dan segala macam, karena ini akan bisa menjadi salah satu tools untuk berbagi concern terkait dengan upaya-upaya pencegahan ya, upaya-upaya pencegahan PHK. Ya memang Pak Presiden menyampaikan pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam pembentukan Satgas PHK tersebut. Mungkin beliau kurang menyebut tentang perlunya keterlibatan dunia usaha ya. Di situ disebutkan pemerintah, BPJS, serikat dan segala macam, tapi dunia usaha mungkin belum beliau sebut. Tapi tetap ada pentingnya untuk melibatkan dunia usaha karena sebenarnya masalah-masalah PHK ini masalah-masalah yang terjadi dan sangat terpaksa dilakukan gitu. Artinya alternatif sangat terakhir yang menjadi penyebab PHK itu kan masalah-masalah finansial sebenarnya, ketidakmampuan operasi perusahaan secara finansial untuk melanjutkan usahanya. Dan kalau itu yang terjadi sebenarnya itu adalah masalah-masalah keperdataan ya, masalah hambatan finansial. Tetapi kalau ini menjadi salah satu bagian dari keterlibatan pemerintah untuk masuk secara finansial terhadap perusahaan-perusahaan, nah ini harus menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan benar-benar bagaimana melibatkan unsur lain, pemerintah, dunia akademik dan teman-teman konfederasi untuk masuk melihat atau bahkan mengaudit isi dari finansial perusahaan tersebut.
Nah, Oke. ini menjadi masalah besar juga bagaimana memastikan itu bisa berjalan baik, mengingat finansial dan kondisi keuangan perusahaan adalah konfidensialnya perusahaan, kan begitu. Apakah ini harus menjadi salah satu bagian yang open for public atau Oke. tetap Iya, menjadi iya. satu bentuk kerahasiaan penghormatan negara terhadap apa namanya confidentiality-nya perusahaan. Nah, ini kan menjadi salah satu hal yang serius. Bagaimana bentuknya Iya. nanti sehingga semangat untuk membuat Satgas PHK dalam rangka pencegahan ini juga jangan sampai melanggar prinsip-prinsip prudensialitasnya perusahaan, konfidensialitasnya perusahaan sehingga bisa berjalan dengan baik dalam misi pencegahan. Dan sisi terakhir yang harus kita lihat bahwa ini jangan sampai menjadi bagian dari upaya Oke. punishment kepada perusahaan. Nanti perusahaan jadi takut semua itu. Sudah Baik. mau merekrut harus melapor, mau menetapkan upah harus melapor. Sekarang kalau terjadi sebuah force majeure kepailitan harus melapor juga. Aduh, ini jadi menjadi semacam momok yang cukup mengerikan Oke. bagi dunia usaha kalau Baik, semua hal Oke. harus menjadi sebuah apa namanya kebijakan open atau disclosure perusahaan kepada publik. Oke, Pak Danang, ini Mas menarik, Ras. menarik Pak Danang. Nah, langsung saja kita ke Pak Timbul. Anda melihat bagaimana tadi review dari dunia usaha begitu terkait dengan wacana pembentukan Satgas PHK. Beberapa concern yang sudah disampaikan oleh Pak Danang dari kacamata Anda sendiri dari opsi gimana nih Pak? Halo. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya memang kan tentunya Satgas PHK pernah digagas oleh Menteri Tenagakerjaan ya, Pak Yasiri. Dan ini memang waktu itu belum mendapatkan respon, tapi Oke. sekarang sudah mendapatkan respon. Waktu itu disampaikan oleh Bung Iqbal dalam pertemuan dengan Presiden ya. Oke. Dan tentunya kalau kita merujuk pada regulasi dasar landas yuridisnya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan maupun di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2023, Junto PP 35 tahun 2021 itu kan dengan sangat jelas disebutkan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja harus mengupayakan menghindari terjadinya PHK. Oke. Jadi artinya PHK itu harus dihindari. Nah tentunya memang sekarang fakta sosiologisnya sedang banyak terjadinya PHK. Dan ini memang harus bisa dilakukan sebuah upaya untuk melakukan pencegahan. Jadi kalau saya sih melihat Satgas ini nanti punya dua tugas. Yaitu satu dari sisi hulu, yaitu melakukan pencegahan preventif. Dan dari sisi hilir, yaitu bagaimana membantu hak-hak pekerja mendapatkan haknya ketika mengalami PHK. Nah, dari sisi hulu, pencegahan itu bisa dilakukan dengan melakukan kajian dan melakukan sebuah upaya. Misalnya, PHK itu terjadi kenapa? Nah, saya mengidentifikasi ada beberapa faktor. Misalnya, adanya regulasi yang menyebabkan dunia usaha di Indonesia, produk lokal kita kalah bersaing. Daya saingnya kalah dengan produk impor. Oke. Ya, seperti yang disebutkan Permendak 8 2024. Nah, artinya harus diperketat lagi import barang yang masuk supaya dunia produk lokal kita bisa menjadi tuan rumah dan dibeli oleh rakyat Indonesia seperti itu. Nah, tekstil itu kan bagian yang dibuka sehingga import dari Cina, alas kaki itu kan yang dibuka sehingga alas kaki dari Cina, furniture dan sebagainya banyak di Indonesia dengan daya saing yang lebih besar, yaitu harga dan kualitas lebih baik. Nah, ini kan akhirnya memberangus ataupun menjadikan produk lokal kita kalah bersaing. Nah, ketika kalah bersaing kan artinya industri tutup. Oke. Nah, Baik. ini persoalan. Nah, berikutnya juga, ini kan terkait bagaimana kepastian bahwa dunia usaha itu juga harus diperkuat dengan membuka lapangan kerja. Nah, pemerintah memegang peranan di sini. Nah, jadi dari sisi regulasi maupun dari sisi pembukaan lapangan usaha, untuk bagaimana kalaupun PHK terjadi bisa dibuka lagi lapangan kerja. Nah, ini yang akhirnya bisa menciptakan sebuah sinergitas dari sisi hulunya. Nah, itu dia. Kalau dari hilirnya,
Ya, Yang menarik sinergitas seperti apa yang perlu disampaikan? Ingat tadi memang mungkin Pak Prabowo begitu sedikit skip kalau kita bicara tadi keterlibatan dunia usaha yang diharapkan oleh Pak Danang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan Ya. pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan narasumber kita Pak Danang Girinda Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada juga Pak Timbul Siregar, beliau adalah Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Timbul tadi, Pak Danang, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya tadi daya saing SDM, kemudian bagaimana juga pengetatan importasi dari luar negeri juga yang semakin membanjiri produk kita dengan adanya kebijakan Donald Trump begitu terkait dengan tarif resiprokal begitu sehingga dikhawatirkan akan membanjiri lagi banyak produk-produk luar negeri ke Indonesia ini Pak Danang. Ya, ini Mas Pras, itu kan penyebab-penyebab dari kejatuhan korporasi kita ya. Penyebabnya misalnya seperti dikeluhkan dan kami juga sering mengeluhkan adanya Permendak 8 2024 yang begitu masif membuka keran impor produk jadi ke Indonesia sehingga industri kita kalah bersaing. Nah, di sisi lain kebetulan juga tarif Trump war ini juga menjadi masalah besar buat kita saat ini karena kita mengalami kelambanan atau pengurangan ekspor ke Amerika, situasi-situasi yang prediktif akan terjadi seperti itu. Oke. Ya, kalau itu penyebab-penyebabnya, maka sebenarnya terkait dengan kejadian-kejadian PHK yang mungkin akan menjadi lebih banyak di beberapa waktu ke depan ini juga harus kita identifikasi penyebab-penyebabnya. Tapi masalahnya adalah jangan sampai kegagalan korporasi ini kemudian menjadikan hukuman kepada korporasi. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah nggak bisa jualan, dibabat pula keuangannya kan gitu. Ini repot sekali gitu. Jadi pemikirannya mesti, saya sepakat sekali sama usulan Mas Timbul terkait dengan upaya pencegahan dan upaya membantu ke kalangan pekerja atau buruh yang kebetulan terpaksa terkena PHK gitu. Nah, mesti ada keterlibatan pemerintah secara lebih intensif di sana. Kita juga harus melihatnya beberapa kejadian kepailitan korporasi ya, itu kan penyebab-penyebab utama terjadinya PHK ya. Contoh Sritex, bagaimana kemudian masalah-masalah jaminan kehilangan pekerjaan bisa diberikan kepada para akses pekerja. dengan mudah. Oke. Nah, aksesnya itu. Terus kemudian ada lagi masalah yang selain Sritex. Contoh yang perusahaan sepatu kemarin, PT Jihong itu. Mereka terpaksa harus tutup karena para pekerja, para buruhnya justru berdemo 4 hari melawan korporasi gitu. Nah, ini kan salah satu sebab akibat yang menjadi masalah besar dalam konteks PHK kita. Apakah hal-hal seperti itu juga kita bisa mentolerir? Mengingat kejatuhan korporasi juga diakibatkan oleh perilaku pemogokan kerja yang tidak sepantasnya dilakukan. Nah, ini kan problem-problem yang kita hadapin. Jadi kalau melihat akar masalah penyebab dari terjadinya PHK, pastilah kerugian finansial. Yang paling utama di situ. Oke. Kemudian yang kedua, masalah ketidakmampuan operasional karena force majeure misalnya. Force majeure misalnya kebakaran atau terjadi arus kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan tersebut berproduksi misalnya gitu kan bisa jadi karena masalah sengketa hubungan keperdataan antar korporasi. Apalagi juga sering terjadi antara sengketa hubungan industrial. Nah, inilah kalau melihat akar masalah dari terjadinya PHK, maka solusi jalan keluarnya pasti juga berbeda-beda kan? Oke. Tidak bisa satu solusi dipakai untuk seluruh akar permasalahan tersebut. Baik. Maka pemerintah juga harus wise, harus bijak, tidak berpihak hanya kepada salah satu sisi kepentingan, tetapi dari 3 kepentingan yang lain. Kepentingan nasional, kepentingan dunia usaha, investasi, karena ini juga menyangkut citra kemudahan investasi di Indonesia, dan ketiga adalah kepentingan para pekerja. Nah, 3 pihak ini harus kita pikirkan. Baik, Satgas ini jangan juga menjadi satgas yang sifatnya ad hoc
accidental gitu, responsif Ya, pada satu kejadian, harus sistematis terukur gitu. Oke, ini menarik nih. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana tadi? Ada beberapa poin juga yang disampaikan begitu. Bagaimana hubungan industrial antara pekerja, dunia usaha begitu yang harmonis, kemudian sehingga membentuk suatu sistem kerja, mekanisme kerja iklim usaha yang benar-benar nyaman, menyejukkan dan juga memberikan satu kepastian dunia usaha juga begitu untuk mereka melakukan produktivitas dan mungkin benefit yang bisa mereka dapatkan sehingga tidak ada lagi tadi potensi-potensi PHK begitu yang akan terjadi ke depan. Ya, jadi memang tentunya membangun hubungan industrial yang harmonis berkeadilan itu menjadi tanggung jawab bersama serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Oke. Dan tentunya yang tadi saya katakan, Satgas PHK ini penting baik dari sisi dua hal ya, hulu dan hilir. Ya. Nah, yang tadi dari hulu misalnya, bagaimana ilegal cost itu bisa ditangani oleh pemerintah tegas gitu ya. Tidak dijadikan misalnya minta THR sebagai budaya, itu salah betul gitu. Ormas-ormas nggak boleh gitu. Nah, kemudian juga bagaimana suku bunga. Intervensi bahwa sekarang di Indonesia itu sejak lama lah net interest margin perbankan itu tinggi sehingga suku bunganya yang menyebabkan akhirnya dikonversi menjadi price harga yang tinggi. Daya saing itu kan harus juga nanti mengacu pada bagaimana harga. Kedua, kualitas. Nah, kualitas sekarang teknologi. Bagaimana pemerintah mengintervensi, misalnya masuknya teknologi-teknologi dengan mendukung industri lokal kita. Nah, itu yang memang dari sisi hulu sehingga daya saing produk kita bisa bersaing ya. Daya saingnya lebih tinggi. Baik dari hasilnya price, harga maupun kualitasnya. Nah, ini pemerintah yang memegang. Nah, kemudian juga terkait juga bagaimana dengan hal-hal lain yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana dari sisi hilirnya. Kalaupun terjadi PHK ya, seperti yang pemerintah bisa mendukung pekerja mendapatkan hak-haknya. Nah, saya apresiasi kepada BPJS Tenagakerjaan misalnya, dia proaktif. Langsung datang ke Seritek on-site untuk memberikan jaminan hari tua dan JKP. Nah, demikian juga waktu di PHK di Garut itu ya, perusahaan bulu mata palsu, itu juga datang gitu. Nah, seperti ini kan harus disetting sehingga pekerja jangan sampai mengalami persoalan kehidupannya ketika mengalami PHK. Nah, sekarang kita punya jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, ada pesangonnya nanti dan sebagainya. Nah, ini yang harus juga bisa didukung oleh pemerintah. Saya berpikir memang tentunya Satgas PHK ini harus benar-benar on the track, tidak diisi dengan kepentingan-kepentingan politik. Demikian juga serikat pekerja kalaupun hadir di sana tidak menjadi bagian dari bergening untuk hal-hal politik dan sebagainya. Nah, kembali pengusaha harus dilibatkan karena tadi saya katakan landas yuridisnya adalah pengusaha, pekerja dan serikat pekerja, pengusaha, pekerja dan pemerintah harus menghindari terjadinya PHK. Menghindari terjadinya PHK ini kan adalah upaya preventif. Nah, kalaupun terjadi force major, nah ini juga harus dilakukan upaya apa. Nah, baru nanti dari sisi hilirnya didukung oleh Satgas ini. Jadi menurut saya ini penting untuk bagaimana memastikan upaya yang pertama adalah mencegah. Ya, jangan sampai ada illegal cost, jangan sampai ada, nah misalnya demonstrasi tadi yang disebutkan oleh Mas Danang. Harusnya kan sebenarnya pemerintah harus lebih proaktif ketika mendengar ada isu mogok atau isu demonstrasi. Dia harus menghadirkan dirinya untuk menjadi mediator yang akhirnya mencegah terjadinya mogok, mencegah terjadinya demonstrasi. Jangan dibiarkan. Nah, kalau yang kasus disampaikan Mas Danang tadi kan adalah pemerintah absen, tidak hadir sehingga terjadi. Nah, perusahaan akhirnya mem-PHK dan sebagainya. Nah, ini kan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya kembali bahwa sebenarnya Satgas PHK itu bisa dilakukan tugas-tugasnya, fungsinya oleh pemerintah saja. Tetapi kembali political will-nya itu kurang. Oleh sebab itu memang perlu didukung oleh pengusaha, didukung oleh pekerja, akademisi sehingga mereka ini sering akan selalu mengingatkan pemerintah. Hei pemerintah, Anda regulator, Anda pengawas dan penegak hukum, Anda pemegang anggaran, bahwa Anda pemerintah harus proaktif. Jadi fungsi daripada serikat pekerja, pengusaha yang hadir nanti, akademisi, itu berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan upaya preventif itu berjalan dengan baik.
Kalaupun terjadi force major yang tidak bisa ditangani lagi, akhirnya terjadi PHK, hak-hak pekerja dibantu. Oke. Sehingga tidak menjadi persoalan ketika dia ter-PHK, dia tidak punya uang lagi. Hak-haknya susah didapat dan sebagainya. Demikian. Oke. Baik, itu dia. Memang beberapa poin yang masih perlu dicermati. Kita tunggu nanti bagaimana actionnya begitu di lapangan, dan semoga Ya, efektivitas dari kehadiran Satgas PHK ini benar-benar menjadi solusi yang sama-sama membuat everybody happy begitu, dalam artian pekerja, dunia usaha dan juga pemerintah ke depannya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Danang. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Kemudian juga Terima kasih. Pak Timbul, terima kasih juga atas informasi yang sudah Terima kasih, Mas diberikan. Danang. Selamat melanjutkan aktivitas Terima kasih, Anda kembali. Mas Salam Pras. sehat. Terima Terima kasih. kasih, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.